Kita tumbuh dengan kisah tentang kiamat yang mengerikan. Bumi terbelah, langit runtuh, gunung terhempas, laut meluap menelan daratan. Suara gemuruh tiada henti dan cahaya membelah mata. Tapi bagaimana jika kenyataannya tak seperti itu? Kini yang kian nyata, kiamat kita datang dalam bentuk yang sederhana. Datang bukan sebagai bencana tiba-tiba, melainkan perlahan, nyaris tanpa suara. Hingga suatu hari kita tersadar bahwa hutan telah sunyi, laut tak lagi beriak dengan kehidupan, dan udara yang kita hirup bukan lagi udara yang sama. Inilah kiamat ekologi, kiamat yang kita tata sendiri dengan tangan kita. Sejak awal bumi menulis sejarahnya, iklim kerap menjadi pena yang paling tajam. Ia mampu mencoret jutaan spesies dari kanvas kehidupan. Di akhir Ordovisian, bumi membeku, dan 85% makhluk laut lenyap tak berjejak. Di Devonian, oksigen surut dari samudra, menyisakan lautan mati tak lagi berdenyut. Lalu di Permian, saat The Great Dying, bumi seolah menjadi tungku api, membakar 81% kehidupan hingga sirna dalam sekejap. Kisah-kisah purba ini bukan sekedar catatan fosil, tapi peringatan keras bahwa perubahan iklim selalu membawa konsekuensi yang tak terbayangkan. Ia bisa membekukan, bisa pula membakar, dan selalu berakhir dengan hilangnya nyawa yang tak terhitung. Dan disinilah letak kengerian itu, bahwa iklim bisa berubah bukan hanya secara alami, tetapi juga oleh campur tangan manusia. Sesuatu yang tampak jauh dari perhitungan ternyata berkontribusi mengubah suhu bumi. Tahun 1492, saat Christopher Columbus menjejakkan kaki di benua Amerika, dunia tak hanya berubah secara politik dan budaya, tetapi juga secara iklim. Kedatangan bangsa Eropa bukan hanya membawa penaklukan, tetapi juga epidemi. Wabah penyakit yang belum pernah dikenali oleh penduduk asli Amerika waktu itu. Dalam kurun 1 abad, populasi penduduk asli Amerika menyusut dari sekitar 60 juta jiwa menjadi hanya 6 juta jiwa. Jutaan hektar lahan pertanian yang sebelumnya dikelola oleh penduduk asli Amerika mendadak terbengkalai. Alam kembali mengambil alih, hutan tumbuh, rawa-rawa melebar, dan pepohonan muda perlahan menyerap karbon di udara. Para ilmuwan menghitung, lebih dari 56 juta hektar tanah kembali hijau, menyerap sekitar 7 hingga 10 ppm karbon dioksida, berkontribusi menurunkan suhu global sebesar 0,2 derajat Celcius. Bumi pun masuk ke periode yang kita kenal sebagai Little Ice Age, abad ke-17 hingga ke-18, musim dingin panjang yang mengubah pola cuaca dunia. Manusia tak selalu menjadi penguasa yang serakah. Dulu kita hanyalah pemburu pengumpul. Kita mengambil secukupnya dan memberi alam waktu untuk pulih. Namun titik balik datang ketika kita mulai bertani. Kita belajar menaklukkan tanah, menebang hutan demi ladang, mengeringkan rawa demi sawah, dan mengganti keanekaragaman dengan monokultur yang rapuh. Sejak itu, perusakan menjadi semakin sistematis. Hari ini, 40% dari seluruh daratan di bumi telah diubah menjadi lahan produksi pangan. Akibatnya, kita kehilangan habitat alami dengan kecepatan yang mematikan. 60% populasi satwa liar hilang hanya dalam waktu 40 tahun terakhir. Tingkat kepunahan kini 100 hingga 1000 kali lebih cepat daripada laju alami. Dalam 500 tahun terakhir saja, kita memusnahkan genus makhluk hidup dalam jumlah yang seharusnya membutuhkan waktu 18.000 tahun untuk hilang. Alam yang dulu menjadi rumah, kini berubah menjadi ladang eksploitasi tanpa batas. Kesalahan kita sederhana, namun mematikan. Kita memandang alam hanya sebagai sumber daya. Gunung adalah tambang, laut adalah pasar, hutan adalah lahan kosong yang menunggu diisi beton. Hasilnya, pertanian industrial menyumbang 90% deforestasi global. 70% air tawar dunia kita tarik dari sungai dan akuifer untuk ladang dan peternakan. Setiap hari, lapisan tanah subur hilang, laut dipenuhi plastik, udara penuh racun yang kita ciptakan sendiri. Kita merobek jaring kehidupan yang selama ini menopang kita, tanpa sadar bahwa ketika jaring itu runtuh, kitalah yang akan ikut terjatuh. Sebagian dari kita menaruh harapan pada dunia baru. Jika bumi hancur, kita akan pindah ke planet lain, menuju bumi 2.0 yang entah di mana letaknya. Namun itu hanyalah fata morgana di cakrawala.
Planet yang benar-benar mirip bumi dengan air cair, atmosfer yang bisa dihirup, dan iklim yang stabil nyaris mustahil ditemukan. Bahkan jika ada, jaraknya bisa ratusan tahun cahaya dari sini. Teknologi kita belum sanggup membawa seluruh umat manusia ke sana. Kalaupun suatu hari kita menemukan planet yang bisa dihuni, pengetahuan kita tentang dunia itu akan sangat terbatas. Kita harus beradaptasi dengan cuaca yang asing, tanah yang berbeda, dan ekosistem yang belum kita mengerti. Alih-alih menghabiskan tenaga untuk melarikan diri, mengapa tidak kita curahkan semua energi itu untuk memperbaiki rumah yang sudah kita kenal, rumah yang telah memberi kita segalanya? Maka pertanyaan sejati bukanlah kemana kita akan pergi, melainkan apakah kita bersedia kembali menjadi bagian dari jaring kehidupan, bukan penguasa yang angkuh di atas singgasana kepunahan, kembali menjaga keseimbangan dengan kasih, bukan memeras bumi hingga isinya habis. Kembali melihat bumi bukan sekedar harta yang fana, tapi rumah bersama tempat jiwa bernaung selamanya. Sebab mungkin kiamat itu bukan dari langit yang runtuh, melainkan dari hati manusia yang enggan menyentuh perubahan yang lembut. Dan jika kita mau, masih ada waktu tersisa, waktu untuk menanam, merawat, dan menjaga, bukan demi bumi sebab ia akan tetap ada, tapi demi manusia agar layak tinggal di dalamnya.